Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, ojo rumongso bisa, nanging kudu bisa rumangsa. Mungkin pepatah ini jarang kita dengar saudara. Tetapi yang saya ingat saudara, bahwa pepatah ini dipopulerkan oleh presiden kita yang kedua, yaitu almarhum Bapak Soeharto, yang berkata bahwa ojo rumangsa bisa, nanging kudu bisa rumangsa. Saudara, kata ojo rumangsa berarti jangan merasa, sedangkan bisa berarti dapat atau bisa. Jadi saudara, ojo rumangsa bisa berarti jangan merasa sudah bisa, sudah dapat mengerti dan mengerjakan segala sesuatu dengan hebat serta merendahkan orang lain. Sedangkan saudara, nanging bisa rumangsa berarti adalah hendaklah bisa merasa, yang kalau dijabarkan kita diminta untuk mawas diri dan senantiasa tahu diri akan keterbatasan kita sebagai manusia. Orang yang selalu merasa bisa, selalu merasa dapat, cenderung bersifat sombong dan merendahkan orang lain. Sebaliknya saudara, dengan bisa rumangsa, bisa merasa, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati karena tahu diri dimanapun kita berada, dapat mengukur kemampuan yang dimiliki, tidak gegabah dan juga tidak sok tahu. Saudara, ojo rumangsa bisa, nanging kudu bisa rumangsa. Merasa diri bisa, sombong dan merendahkan orang lain ternyata juga terjadi dalam relasi para murid, saudara. Para murid melihat kemesiasan Yesus berdasarkan sudut pandang materialisme. Mereka optimis bahwa Yesus akan menjadi raja secara politis, dan mereka merasa untuk berhak diikut sertakan dalam kontestasi pemerintahannya kelak. Nah saudara, setelah penetapan perjamuan malam yang seharusnya membuat para murid mempersiapkan diri dengan berdoa dan berhenti berbuat dosa, yang terjadi justru dikatakan dalam Lukas 22 ayat yang keempat, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Saudara, setelah penetapan perjamuan malam, murid-murid justru malah bertengkar. Bertengkar soal apa saudara? Ayat yang ke-24 selanjutnya dikatakan, siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Siapakah yang akan memperoleh kedudukan tertinggi? Siapa yang paling penting di antara para rasul? Siapa yang akan jadi nomor satu di antara para rasul? Saudara, pada saat Yesus mempersiapkan mereka untuk menerima fakta kematiannya, mereka malah bertengkar soal siapa yang terbesar, siapa yang akan berkedudukan tinggi, siapa yang paling penting, siapa yang akan menjadi nomor satu di antara mereka. Sungguh memprihatinkan saudara, karena di tengah situasi menjelang perpisahan dengan Tuhan Yesus karena peristiwa salib yang akan terjadi, para murid justru memperdebatkan hal yang tidak pantas. Seharusnya mereka bersedih, seharusnya mereka berduka, tapi malah mereka mencari siapa yang paling penting dan akan jadi nomor satu. Kenapa bisa demikian saudara? Karena masing-masing murid rumangsa bisa merasa bisa
menjadi yang paling penting, menjadi nomor satu, menjadi yang utama, menjadi yang terbesar. Saudara, karena rumangsa bisa, merasa bisa inilah akhirnya terjadi pertengkaran. Menanggapi pertengkaran ini, saudara, dalam Lukas 22 ayat yang ke-26, Yesus berkata, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Saudara, karena murid-murid rumangsa bisa, merasa bisa menjadi nomor satu, merasa bisa berkedudukan tinggi, merasa bisa menjadi yang terbesar, saudara, masing-masing punya perasaan yang demikian, maka Yesus mengajar mereka dengan membandingkan kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan rohani. Pemimpin dunia mengandalkan kuasa yang ada pada mereka untuk memerintah orang lain, dan mereka akan dilayani oleh orang yang kedudukannya lebih rendah. Itu pemerintahan dunia, saudara. Sebaliknya, kepemimpinan rohani tidak demikian. Kepemimpinan rohani tidak mengeksploitasi kedudukan. Pemimpin rohani menjalankan tugas bukan sebagai orang yang harus dilayani, namun sebagai orang yang harus melayani. Kepemimpinan rohani bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa dilayani, tetapi justru sebuah tanggung jawab melayani yang harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Ini yang membedakan, saudara. Kepemimpinan duniawi dilayani, kepemimpinan rohani justru melayani. Dan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya. Ia ada di tengah-tengah kita sebagai pelayan sampai ia menyerahkan hidupnya untuk melayani kebutuhan hakiki manusia, yaitu keselamatan kekal. Lewat perkataan itu, saudara, Yesus seolah ingin mengatakan bahwa kebesaran seseorang bukan dilihat dari kedudukan atau kuasa yang dimilikinya, tetapi dari sikap hidup dan pelayanannya kepada orang lain. Saudara, pemimpin adalah pelayan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Berani menjadi pemimpin rohani berarti menyediakan diri untuk melayani dan bukan dilayani. Karena itu, saudara, kita yang bersedia menjadi majelis, kita yang bersedia menjadi penatua, kita yang bersedia menjadi pengurus komisi adalah orang-orang yang berkomitmen untuk melayani dan bukan dilayani. Menjadi pemimpin berarti siap menjadi pelayan. Apabila kita ingin menjadi pemimpin, tetapi kita tidak bersedia menjadi pelayan, itu bukan pemimpin, tetapi pemimpi. Ojo rumangsa bisa. Jangan merasa bisa. Nanging kudu bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tetapi harus bisa merasa. Karena kita dipanggil untuk melayani, dan yang memanggil adalah Tuhan, dan kita dipanggil bukan untuk dilayani. Tuhan memberkati. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak merasa bisa, tetapi bisa merasa. Karena pelayanan itu adalah panggilan. Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi pemimpin rohani. Dan itu bukan untuk dilayani, tetapi justru kami dipanggil untuk melayani. Oleh karena itu Bapa, biarlah di dalam pelayanan kami terus bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, setiap kami yang telah menyediakan diri sebagai penatua, sebagai pengurus komisi, berarti kami adalah orang-orang yang justru siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mampukan kami Bapa di dalam pekerjaan kudus ini, dan biarlah kiranya terus kami menyerahkan pelayanan kami hanya kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa juga Bapa bersyukur apabila pembentukan pengurus komisi telah terlaksana secara khusus untuk Komisi Usia Bahagia yang pada hari Selasa kemarin telah terbentuk susunan pengurus yang baru periode 2021-2023 melalui pemungutan suara yang sangat baik. Biar akhirnya Tuhan menolong setiap kami yang sudah terpilih untuk terus melayani dengan memohon hikmat yang daripada Tuhan. Kami tidak merasa bisa, sebaliknya biarlah kami bisa merasa dan membutuhkan hikmat Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu bersyukur Bapa, apabila pemilihan pengurus di Komisi GKT Banyuwangi telah berjalan dengan baik, secara khusus untuk Usia Bahagia yang pada hari Selasa kemarin telah terbentuk pengurus yang baru periode 2021-2023. Ada 7 anggota yang terpilih, Ibu Tong Miyun, Ibu Go Iing, Bapak Daniel Henry Fiono, Bapak Jakaria Lukman, Ibu Iliana Kristanti, Ibu Go Yeing, dan juga Ibu Trivena Wirawan. Kiranya Tuhan memakai ketujuhnya supaya bukan merasa bisa, tetapi bisa merasa oleh karena bergantung penuh kepada hikmat Allah di dalam membangun Komisi Usia Bahagia. Demikian juga hamba-Mu menyerahkan untuk ketiga keluarga kami yang pada kesempatan ini belum bisa bergabung menjadi pengurus, yaitu untuk Ibu Koliucu, untuk Ibu Fang Piwa, dan Ibu Maliana Muntu. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi ketiganya, memberikan berkat rohani yang dari sorga. Bahkan biarlah ketiganya tetap setia dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus di tengah-tengah Komisi Usia Bahagia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang sudah mengikuti saat teduh Bapa, supaya dalam hidup kami tidak merasa bisa. Artinya Bapa, kami mengerjakan segala sesuatu itu dengan merendahkan orang lain, tetapi kami bisa merasa oleh karena kami bergantung penuh kepada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan itu karena pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.